Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, salah satu kebiasaan atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akhir Ramadan adalah beriktikaf. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu asr min akhiri min Ramadan, sehingga kaum muslimin yang mempunyai jiwa semangatnya, mereka akan fokus terhadap 10 akhir Ramadan ini untuk beriktikaf. Sebagian yang mereka masih mempunyai keperluan, mereka mungkin hanya bisa malam saja atau hari-hari tertentu setelah perusahaannya atau pekerjaannya libur. Ini terjadi pada kaum laki-laki yang mempunyai semangat. Tidak kalahnya tentunya perempuan juga mempunyai semangat yang tinggi, sehingga pasti akan bertanya-tanya, bolehkah perempuan itu i'tikaf? Selama ini kan jadi pertanyaan, apakah boleh i'tikaf? Maka sebagian besar alim ulama mengatakan boleh. Dalilnya mana? Dalilnya adalah salah satu disebutkan dalam As-Sahih Bukhari nomor hadis sekitar 2009, bahwasanya salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu, beliau menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu asra awakhir min Ramadan hatta tawaffahu, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istiqomah beriktikaf di akhir 10 Ramadan, karena kita tahu di dalamnya dalam malam Lailatul Qadar khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Itu luar biasa. Ini kemuliaan yang besar bagi umat kita. Makanya ini PR besar bagi kita, ya, untuk meningkatkan kualitas di 10 akhir Ramadan kita. Dan di situ ada peristiwa besar, kemuliaan besar. Maka Aisyah radhiyallahu anha, sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, beliau beriktikaf. Kayak summa i'takafa azwajuhun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini melakukan i'tikaf. Ini menunjukkan bahwasanya wanita itu boleh, walaupun ada juga ulama-ulama yang melarang. Sama juga Imam Bukhari itu salah satu larangannya adalah dalam Imam Bukhari ada bab ya i'tikaf nisa, i'tikaf wanita. Tapi di situ di dalamnya menceritakan tentang gimana ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf. Kemudian Aisyah membuat daripada khemah. Kemudian datanglah Hafsah. Ya, Hafsah menawar atau Zainab duluan. Ini izin kepada Aisyah untuk buat tenda di situ. Buatlah tenda. Kemudian buat lagi Hafsah, Zainab sudah dua. Subuh-subuh paginya Rasul melihat, maka Rasulullah SAW menanya, apakah ada kebaikan pada diri yang kalian perbuat? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam habis itu dia i'tikaf, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada bulan Syawal. Ini menunjukkan bahwasanya larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan i'tikaf lagi sehingga tidak diikuti sama istrinya? Takut kalau seandainya diperbolehkan, maka seluruh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu buat khemah di situ, buat tenda di situ, karena semangat mereka, hirs mereka terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau saya lebih cenderung yaitu ulama-ulama yang memperbolehkan, karena lebih banyak ulama yang memperbolehkan wanita itu ya i'tikaf di dalam masjid, asal dengan 3 catatan. Yang pertama, tidak dalam keadaan haid, ya, karena banyak larangan-larangan perempuan yang masuk ke dalam masjid dalam keadaan berhaid. Yang kedua adalah tidak timbul fitnah di dalamnya, mungkin suasana masjidnya terpisah atau minimal tertutup, maksudnya terjaga daripada sesuatu yang fitnah tersebut, tidak berkhalwat, campur dan sebagainya, sehingga pandangan yang tadinya laki-laki yang khusyuk
yaitu menghatamkan Al-Quran atau memeroja Al-Qurannya, dia menjadi buyar karena sebab daripada adanya perempuan yang beriktikaf. Demi fitnah. Yang ketiga yang paling penting adalah dapat izin dari mahram, suaminya. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi perempuan atau seorang istri antasuma untuk berpuasa sunnah itu, wa zawjuha syahidun, sedangkan suaminya itu berada di rumahnya, ya, illa bi'izni, kecuali dengan izinnya. Puasa sunnah atau i'tikaf di sunnah, tapi sebagai seorang istri kewajibannya adalah memfasilitasi suami, yaitu memberikan kepalanya pada suami. Dan ketika ada izin, maka perempuan boleh beriktikaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk beriktikaf lebih sempurna lagi, lebih atau menyempurnakan iktikaf kita, sehingga tahun depan kita dari sekarang niat, ya, yang belum hari ini belum ada kemauan, niat suatu saat tahun depan, tahun berikutnya untuk beriktikaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.